Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku sekalian yang mau banggakan ya. Untuk hari ini ya, kita akan melanjutkan materi kita ya. Materinya masih tentang turunan ya. Di sini mungkin di LKS itu kalian bisa lihat di halaman 48 ya. Itu tentang penggunaan turunan fungsi. Atau di sini biasanya nanti Bapak akan bahas itu persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Ya, itu sama aja ya. Jadi untuk penggunaan turunan fungsi itu salah satunya adalah untuk persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya untuk persamaan garis singgung ini mungkin di SMP kamu pernah belajar ya, menentukan garis singgung, dan juga kalau di sini kita lebih cenderung untuk menentukan gradien atau garis miring ya. Garis miring dari suatu kurva ya. Oke, langsung aja ya untuk ininya ya. Nah, di sini untuk persamaan garis singgung dan garis normal kurva ya, di sini kita akan memperhatikan sebuah grafik yang fungsi y sama dengan fx. Jadi fungsi y itu sama dengan fx ya. Jadi kalau fx itu sama dengan y ya. Nah, di sini ada suatu fungsi grafik kartesius seperti ini. Nah, ini kan kalau kita pikirkan di sini bagaimana mencari gradien garis singgung kurva tersebut di titik fx, x, fx. Fx ini kan y atau x, y juga bisa ya. Cuman di sini kan ada fungsi fx biasanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut jelas tidak mudah, akan tetapi jika diminta adalah menentukan gradien tali busur fg dengan titik G, maka di sini adalah x tambah h, fx tambah h. Ini adalah konsep untuk menentukan tali busur dari FG. Tali busur FG ini kan ini ya, tali busurnya. Mungkin ini di SMP sebetulnya ya, pembelajaran yang tali busur, kemudian menentukan luas juring gitu ya, keliling juring atau ini juga SMP sebetulnya. Tapi mungkin kita akan to the point saja untuk mempelajari pelajaran kita hari ini ya. Jadi tidak usah terlalu bertele-tele ya, langsung aja gitu ya. Ini tidak akan Bapak turunkan ya, dari mana untuk menentukan gradien dengan menggunakan tadi eh, apa namanya, menggunakan tali busur, yang nggak usah lah ya gitu. Jadi nggak usah, jadi ini akan Bapak lewatkan. Nah, di sini Bapak akan langsung aja untuk menentukan gradien ya. Kalian perhatikan yang kotak warna biru ya. Jadi untuk menentukan gradien ini secara perumusan ya, itu boleh ditentukan dengan perbedaan nilai y per perbedaan nilai x, artinya y per x ya. Atau juga boleh turunan dengan dy per dx. Nah, dy per dx ya. Bagaimana caranya, Pak? Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, di sini notasi yang digunakan untuk menyatakan turunan adalah dy per dx. Kenapa dy per dx? Karena biasanya fungsi y diturunkan terhadap x. Ya. Nah, notasi ini diperkenalkan oleh Leibniz. Si Leibniz yang memperkenalkan konsep dy per dx ya. Nah, untuk contoh, jadi kita langsung ke contoh soal saja ya. Biasanya di konsep garis singgung ya, jangan lupa ini biasanya ada kata-kata titik absis. Titik absis itu adalah x ya. Jadi kalian jangan lupa itu ya. Biasanya kan kalau kalian menentukan garis singgung mungkin di SMP dulu, yaitu ada titik absis itu adalah titik x gitu ya. Ada istilah seperti itu ya. Kemudian di sini kita ambil contoh soal saja ya. Yang A diketahui persamaan kurva y sama dengan 5x kuadrat min 7x min 12. Tentukan gradien garis singgung di titik 2, min 6 ya. Kemudian untuk soal yang kedua adalah tentukan gradien garis singgung di titik absis min 2 pada kurva fx ya, sama dengan 3x kuadrat min 5x min 8 ya. Nah, bagaimana cara menentukannya ya? Nah, untuk menentukannya ya, di sini y tadi diketahui fungsinya adalah 5x kuadrat min 7x min 12. Nah, untuk menentukan gradien atau m itu biasanya adalah biasanya gradien atau garis miring. Maka gradien itu kan tadi adalah turunan. Turunan dari siapa? Turunan dari fungsi y. Maka di sini gradien itu adalah dy per dx. Artinya fungsi y diturunkan terhadap x.
Nah, yang ini kita turunin. Nah, konsepnya pakai konsep turunan ya. 5x kuadrat diturunin berapa? Ini tinggal kali 2 ya. 2 kali 5 berapa? 10. Pangkatnya kurangin 1. Jadi 10x. Nah, kemudian min 7. X diturunin jadi berapa? 7. 12 kalau diturunin kan 0 ya. Nah, karena dia nggak punya fungsi X. Nah, kalau kan kemarin Bapak udah pernah bahas tuh. Kalau turunan dari 1, turunan dari 2 pasti 0. Nah, di sini kan min 0, berarti kan makanya di sini 10x min 7. Hasil dari siapa? Hasil dari turunan 5x kuadrat min 7x min 12 ya. Nah, untuk x sama dengan 2, 2-nya dari mana, Pak? Dari soal ya, ingat tadi ya. Nah, di sini kan. Di sini tentukan gradien garis singgung di titik 2, min 6. Berarti kan ini titik x, 2 itu ya. Min 6 adalah titik y gitu ya. Atau biasanya 2 ini titik absis ya. Nah, kita lihat. Nah, untuk nilai x kita masukin ke sini ya. Maka m sama dengan, masukin ke persamaan ini. 10 kali x-nya berapa? 2 min 7. 10 kali 2 berapa? 20 dikurang 7, 13. Jadi gradien garis singgung di titik 2, min 6 adalah 13 gitu ya. Nah, itu untuk menentukan apa? Gradien ya. Kemudian untuk yang B nya bagaimana, Pak? Nah, untuk yang B nya adalah di sini adalah fx sama dengan 3x kuadrat min 5x min 8. Fungsinya ya. Kita lihat soalnya dulu terlebih dahulu ya. Ya, di sini adalah tentukan gradien garis singgung di titik dengan absis min 2 pada kurva fx sama dengan 3x kuadrat min 5x min 8. Ya. Oke, berarti caranya bagaimana? Nah, kita di sini kan diketahui adalah fx sama dengan 3x kuadrat min 5x ya, min 8. Untuk gradien garis singgung di x sama dengan min 2 dari titik absis. Jadi titik absis itu adalah di min 2 ya. Nah, di sini kan gradien itu adalah turunan dari siapa? Turun dari fx ini. Kita turunin dulu nanti dapat gradiennya. Nah, turunan dari ini berapa? Turunan dari 3x kuadrat min 5x sama dengan min 8 adalah, ini kan 3 dikali ke depan ya, 2 kali 3 berapa? 6. Pangkatnya kurang 1, 2 kurang 1, 1 kan, jadinya 6x. Min turunan dari 5x berapa? 5. Turunan dari 8 berapa? 0. Berarti kan gak usah ditulis ya di sini ya. Maka untuk turunannya adalah f aksen sama dengan 6x min 5. Nah, di sini karena x adalah min 2 tinggal dimasukin sama kayak tadi yang ini ya, sebetulnya ya. Tinggal dimasukin 6 kali min 2 berapa? Min 12 min 5. Utang 12, utang 5. Jadi kan utang 17 atau min 17. Jadi garis singgungnya adalah min 7 min 17 gitu ya. Nah, nanti untuk apa? Untuk soal latihan ya, untuk yang sama gitu ya. Untuk latihan soalnya itu nanti kalian bisa kerjakan ya untuk soalnya. Oh iya, ini menentukan, Bapak cari yang menentukan gradien ya. Nah, oh iya, di sini juga nanti biasanya untuk menentukan garis singgung ada juga yang istilahnya tegak lurus kan gitu ya, atau mungkin sejajar. Kalau tegak lurus kan berarti M1 kali M2 min sama dengan min 1 ya, syaratnya itu ya. Kemudian nanti kalau untuk sejajar itu M1 sama dengan M2. Jadi gradien 1 sama dengan gradien 2, nilainya sama ya. Biasanya nanti untuk menentukan persamaan garis singgung ya, nanti rumusnya adalah nanti ya, nanti coba kita lihat di PPT berikutnya ada ya. Nanti kalau misalnya tidak ada, nanti Bapak akan tambahkan ya. Kita menentukan gradien terlebih dahulu ya, jadi tidak usah terlalu banyak terlebih dahulu ya. Bapak pengennya sih menentukan ini juga nih, tapi di sini ada enggak ya, coba kita lihat dulu ya. Nah, ini nggak usah ya. Oh, ini langsung ke fungsi naik dan fungsi turun ya. Jadi tidak menentukan seperti di LKS di halaman 48. Ini dia menentukan persamaan garis singgung ya, persamaan garis singgung ya. Ini lebih ke ini juga ya. Ya, oke. Baik, untuk apa namanya soalnya ya, Bapak akan buat saja ya
jadi akan Bapak buatkan, nanti silakan kalian kerjakan ya di buku ya. Ini latihan ya. Sini tentukan soalnya ya. Soal nomor 1, jadi ada 2 soal aja, nggak usah banyak. Tentukan gradien dari fungsi ya. Dari persamaan ya, kurva Y misalkan gitu ya, sama dengan misalnya Y sama dengan ya oke, sebentar ya. Jadi ini Bapak akan cabut lebih dahulu ya, jadi biar tidak ya. Tentukan gradien dari persamaan kurva Y sama dengan, nah ini kalau matematika biasanya tulisnya harus banyak ya. Nah ini sini 2x kuadrat tambah dengan 4x di 6 ya. Ini 6 di titik, hanya di sini di titik misalnya 2 ya, 5 nah ya. Kemudian nomor 2 nya ya, tentukan gradien garis singgung ya dengan titik aksisnya di min 2, jangan min 2 ya, udah min 2 yang lain misalnya min 3 gitu ya, atau min 1 lah ya. Misalnya pada kurva fx misalnya gitu ya. Nah sini fx juga sama dengan y ya, sama dengan misalnya berapa, misalnya ya, misalnya di situ ya 5x kuadrat gitu ya, min 2x plus 4 ya. Nah silakan kalian dikerjakan ya untuk soal latihannya ya. Nah ini untuk soal latihannya silakan nanti dikerjakan, kemudian nanti kalian upload di ini ya, di Google Classroom ya. Nanti Bapak akan sediakan ini ya. Terima kasih, itu saja untuk hari ini. Nanti Bapak akan buat video yang berikutnya, tapi nanti Bapak akan tambahkan terlebih dahulu untuk soal-soal yang ini. Nanti juga ada soal lagi ya. Nah kalau yang soal yang berikutnya nanti itu adalah menentukan persamaan garis singgungnya. Kalau ini kan menentukan gradien ya. Oke, itu saja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.